Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Min Rusulia dengan NIM 40220052 dari kelas PSG. Peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam sebagai agamanya mempelajari ajaran-ajarannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid untuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Fungsi Masjid Nabawi sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Sarana sosial menyusun strategi perang, masjid yang digunakan menjadi tempat belajar agama Islam. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat membangun sebuah pasar untuk sebagai langkah mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur pada perekonomian dengan begitu adilnya. Kehadiran pasar ini menganut sistem perekonomian Islam sangat disambut sangat hangat oleh penduduk Madinah karena menguntungkan semua pihak, serta pasar ini jauh dari riba serta keserakahan. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kedua kaum tersebut agar saling membantu dalam perekonomian mereka tersebut. Di Madinah, syarat ini sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Makkah. Perjalanan ini dilakukan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum Madinah, sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Makkah. Pada saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan menuju Makkah, terdengar pada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy mulai menyiapkan panglima perannya di bawah pimpinan Khalid ibnu Walid. Pasukan tersebut berjumlah 200 orang. Kemudian, untuk menghindari dari kaum Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW mencari jalan dengan melewati gunung dan sampailah di mana? Di daerah Hudaybiyah. Kemudian orang Quraisy menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya hanya untuk melakukan ibadah umroh, bukan untuk berperang. Menyadari hal itu, maka dilakukan perundingan antara kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian perundingan tersebut menuai hasil, yaitu yang dinamakan dengan Perjanjian Hudaybiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.